Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini presentasi tentang UU ITE keamanan informasi. Yang pertama, kasus pelanggaran ITE tentang kesusilaan. Kimi Hime melanggar UU ITE tentang kesusilaan. Ada tiga konten video di channel YouTube Kimi Hime yang sudah disuspend oleh Kominfo sejak kemarin. PLT Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus I, mengatakan tiga konten tersebut melanggar kesusilaan yang mengacu pada UU ITE Pasal 27 Ayat 1. Pria yang akrab disapa Nando ini menjelaskan pengertian kesusilaan yang lebih luas daripada pornografi. Jadi alasan menjerat tiga konten karya YouTube Kimi Hime ini lebih luas dari itu. Menimbulkan konten-konten yang sudah vulgar. Kesusilaan itu lebih luas dari pornografi, pungkasnya. Yang kedua, kasus pelanggaran UU ITE tentang perjudian. Dijerat pasal ITE dengan ancaman 6 tahun, bandar judi online cuma divonis 5 bulan. Agus Twindi alias Agus Fendi, bandar judi togel beromset ratusan juta hanya dijatuhi hukuman 5 bulan penjara oleh Ketua Majelis Hakim Jihad Arkanuddin dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan hakim itu sangat jauh dari ancaman pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Dilansir dari website resmi Pengadilan Negeri Surabaya, dituliskan bahwa vonis terhadap bandar judi togel online Agus Twindi dijatuhkan Hakim Jihad pada 7 Maret 2018 lalu. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sengaja mendistribusikan akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Twindi alias Agus Fendi dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar 3 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Bunyi amar putuskan dikutip Selasa 20 Maret 2018. 3. Pelanggaran UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Ferdian Paleka, tersangka UU ITE, diancam 4-12 tahun bui. Jakarta, CNN Indonesia. YouTuber Ferdian Paleka ditetapkan sebagai tersangka kasus muatan penghinaan dalam video prank bagi sembako berisi sampah kepada sejumlah transpuan Jumat. Ia dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Sabtono Erlangga mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi atas nama Ferdi Hermawan dengan waktu kejadian pada 1 Mei 2020 pukul 2 waktu Indonesia Barat. 4. Kasus pelanggaran UU ITE tentang pemerasan atau pengancaman. Gilang Bungkus, tersangka UU ITE, bukan pasal asusila KUHP. Gilang Aprilian Nugraha Pratama, terduga pelaku pelecehan seksual Bungkus Kenjari, ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi bukan dengan pasal tentang asusila dalam KUHP, melainkan pasal dalam UU 19 nomor tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Gilang dijerat pasal 27 ayat 4 Jo pasal 45 ayat 4 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 29 Jo pasal 45 BU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 KUHP. 5. Kasus pelanggaran UU ITE tentang konten yang merugikan konsumen. Laporan pidana berita bohong alias hoax.
ditunjukkan kepada Hadi Pranoto dan musisi Anji tidak bisa digeneralisir penafsiran awam dan hukum. Dalam hukum pidana, sangkaan berita bohong atau hoax menggunakan teknologi meski menjelekkan pasal-pasal dalam UU ITE, terutama pasal 28. Selain pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946, unsur utamanya pasal di UU ITE harus ada merugikan konsumen. Apakah Hadi Pranoto Anji bisa dibuktikan merugikan konsumen? Ini domain penyidik Polri sampai pembuktian dalam sidang terbuka di pengadilan. Terkait unsur ini, Hadi Pranoto berani menghadapi proses hukum atas laporan Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit di Polda Metro Jaya. Kasus pelanggaran UU ITE tentang konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA. Akun Ringo Abdillah. Pada Agustus 2017, polisi menangkap MFB, seorang pelajar SMK di Medan yang diduga menghina Presiden Jokowi. Akun Facebook yang menggunakan alamat email kebal.hukum@gmail.com itu juga menghina institusi Polri yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian. Ternyata MFB menggunakan foto orang lain di sebuah akun Facebook untuk menghina Presiden RI Republik Indonesia Joko Widodo. Pelaku melakukan ini untuk menghindari pelacakan petugas. Dalam laman Facebook yang menggunakan nama Ringo Abdillah itu, MFB mengunggah foto-foto yang berisi hinaan terhadap Jokowi dan institusi Polri. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata MFB membobol WiFi milik MR. Hal itu diakui pelaku saat menjalani pemeriksaan. Demikianlah presentasi saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.